Om Swastiastu. Pemirsa Santi Dharma Chandra, kali ini ada episode menarik, yaitu pertama kali Santi Dharma Chandra syuting di Bali. Nah, ini syutingnya di Jero Gede, Abian Timbul, Sarengkawan, Intaran, Sanur, Bali. Karena kita akan diskusi yang sangat menarik dengan tulisan-tulisan Tursi Agung. Baiklah, untuk teman-teman yang belum like, belum subscribe, belum share, nanti bisa di-subscribe dulu untuk channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan lupa untuk tetap komen nih, nanti untuk mau ditayangin episode apa, nanti bisa di komen-komen. Baiklah, kita tampilkan untuk obrolan yang sangat menarik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, kali ini ada episode spesial khusus liputan di Sanur, Bali. Nah, Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah. Untuk pemirsa Dharma Chandra, kali ini kan Santi ingin membedah buku karya dari Tursi Agung. Baiklah, untuk Tursi, ini kan judulnya tentang Kau akan kenali dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu menuju kesadaran akan misi suci manusia. Baiklah, nanti karena banyak teman-teman yang tanya, apalagi anak-anak pemuda yang sedang hilang arah, yang sedang tentang pencarian proses jati diri, jadi butuh ilmu untuk menjalani hidup. Nah, ini pertanyaannya, Tursi, bagaimana dan apa yang dimaksud di dalam buku Kenali Dirimu, Kau Akan Mengenal Tuhanmu Menuju Kesadaran Akan Misi Suci Manusia? Mohon dijawab. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi tema atau judul tulisan itu, ya kalau bilang buku mungkin terlalu ini ya, tapi artikel lah ya. Kenapa kami tulis judul itu? Karena memang Tursi menangkap fenomena Kali Yuga ini ya demikian maraknya sehingga ya cenderung manusia pada umumnya ya tidak mengklaim akan kehilangan arah ya, karena kesadarannya sudah mulai menipis, artinya kesadaran akan diri ya, istilahnya kalau kita tidak tahu diri, tidak kenal diri, tidak hormat diri, ya bagaimana kita bisa percaya diri? Oh, baik. Gitu loh. Jadi dasarnya memang dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, jangan pernah berharap kita dikenal orang, dihormati orang, dan seterusnya. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan manusia kehilangan jati dirinya, ya. Pertama, hukum alam. Ya, hukum alam itu ada ya disebut Trikono, Utpati, Siti, Perlina. Ya, kemudian ada namanya Catur Yuga. Ya, Karta Yuga, ya, Tirta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Nah, menurut hitungan Weda, kali ini, saat ini era Kali Yuga itu sudah mau berakhir. Itulah menurut Rogo Segara Bumi ya, bahwa kala ganti kami Richard kala ganti bumi. Jadi ketika masa waktu berganti ya, dari Kali Yuga berganti menjadi kedua para, bukan ke Kerta Yuga langsung. Nah, itulah ada pengaruh-pengaruh alam. Ya, contoh di dalam Siwagamo dijelaskan ya bahwa anugerah Bathara Kala ya, dia mendapat anugerah dari Sang Hyang Widi untuk menguasai baik buruknya panjang dan menentukan baik buruknya dunia. Jadi itu berpengaruh. Ya, jadi unsur eksternal kepada diri manusia yang tidak disadari, itu lingkar pengaruh itulah yang mencengkram. Selain ada yang ada dalam dirinya, misalnya tentang Atman. Atman itu kan yang menghidupi, yang membuat manusia hidup adalah Atman, maka disebut jiwa Atman atau jiwatman atau jatma. Jadi ji itu artinya hidup.
ya, Atman itu yang memberikan hidup. Nah, kesadaran atas Atman itu juga masih tipis, ya, ke dalam dirinya. Nah, belum dipengaruhi oleh yang tadi unsur Yuga tadi, ya, nah itu makin dia. Makanya ada istilahnya di Bali, Sadripu sudah merakat di dalam dirinya. Ya, dengan Sadripu itulah tencekram, ibaratkan orang terikat tanpa tali. Orang terikat tanpa tali. Nah, bayangin aja. Kalau dengan tali masih mudah, ini tanpa ikat, tanpa tali saja dia tidak mampu melepaskannya. Apalagi dengan ikatan. Nah, itu. Nah, dengan dasar itu tidak ada jalan lain, ya, kecuali berangkat dari diri sendiri. Jadi start mulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Artinya memahami diri kita sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena poin yang tidak kalah penting, saat ini masih eranya COVID-19. Pandemi, ya, masih pandemi. Pandemi kan. Tapi banyak kita umat manusia, ya, belum memahami apa yang imbas atau tujuan alam menugasi atau menugaskan COVID untuk turun ke dunia. Oh, itu pasti ada maksud dan tujuan, gitu. Ada maksudnya. Maka di karya sastra kuno Hindu itu sudah dijelaskan. Dijelaskannya adalah di dalam Taur Kesango. Taur Kesango itu dijelaskan juga dalam bahwa yan penomonisasi Kesango, wenang teca gumawiakan uti Taur Kesango ngarania, ring catus petang desa dan seterusnya. Jadi artinya pada bulan 9 atau bulan Maret Masehi itu umat manusia wajib membuat yadnya, yang disebut Daur Kesango di perapatan jalan. Itu dasarnya dulu, ya. Artinya untuk keseimbangan alam. Untuk itu apa yang dibuatkan itu? Itulah membuat sesaji untuk siapa? Untuk penguasa alam, yaitu sang kaledasa bumi. Itu. Kenapa demikian? Kenapa dibuatkan itu? Ya, untuk membuat dunia ini damai semesta. Seimbang, ya, seimbang. Damai semesta seimbang. Seimbang itu tentu dengan semua makhluk yang ada di siapa itu seperti itu. Nah, dengan dasar itu, itulah kalau tidak dibuatkan itu, ya, tentu akan hancur tatanan dunia ini karena Buddha tadi, Buddha kala itu yang masuk tadi, itulah sejalan dengan yang kami jelaskan tadi, yang Siwagamo itu. Ya, dalam teori Buddha yang manjing. Nah, disitulah di awal dengan Melasti. Melasti itu minta air suci ke tengah lautan untuk membersihkan Papoklesa, hal-hal yang tidak baik dalam negatif, dalam bumi ini. Itu loh, disimbangkan. Itu dalam konsep Taur Kesango. Kemudian di dalam penciptaan, proses penciptaan itu juga mulai terlupakan. Proses penciptaan itu kan mulai dari sampai dengan 7 yoga, ya, 1, 2, 3 sampai tercapai yang kelima, baru tercipta bumi, langit dan bintang, planet. Dan dengan itu baru tercipta tubuh manusia, baru cipta tumbuh-tumbuhan, baru cipta hewan dan lain sebagainya yang melata. Nah, sedangkan untuk menceritakan itu harus proses terbalik. Jadi itu yang tidak pernah diingat oleh manusia. Jadi sudah lupa, maka keseimbangan bumi tidak terjadi. Nah, dengan demikian, nah, untuk masuk kepada kenali dirimu, langkahnya, ya, langkahnya sederhana. Artinya bedah diri. Bedah diri, lebih membreakdown diri untuk lebih mengenali, ya, mungkin. Pertanyaannya sederhana. Kau adalah, misalnya kalau pertanyaannya, kau siapa? Kau adalah ego, kau pikiran, kau badan, kau Atman. Kan sederhana. Jadi kalau kita menyatakan, karena pikiran itu bukan diri kita, kan? Ya, kemudian ego bukan diri kita.
Nah, itulah yang paling pertama adalah kita harus mengenal siapa yang berada di balik kita semua ini. Itulah Atman. Oh, Atman. Baiklah. Oke. Nah, pengertian Atman itu adalah percikan Tuhan. Ya, makanya ada sloga Brahman, Atman, Akyam. Brahman, Atman. Jadi Brahman dan Atman adalah menunggal. Mestinya begitu. Karena Atman adalah percikan dari Tuhan, mestinya kekuatan kemampuannya sama dong. Tapi pertanyaan, kenapa itu tidak? Kenapa kita sudah masuk ke tubuh manusia kok jadi balelo kata lu? Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, kenapa? Itulah yang memisahkan itu adalah dua hal. Sifat manusia adalah lemah. Namanya anarya. Ya, yang kedua widya, gelap. Kegelapan, kebodohan. Nah, dua itu yang membuat manusia itu tidak tahu diri. Jadi kalau itu yang sudah dibedah dulu, makanya Atman, berangkat dari Atman dulu. Nah, kenapa kekuatan Atman begitu maha kuasa, begitu maha tahu, begitu maha semua? Kenapa kok setelah jadi ini? Nah, karena tidak memahami setelah masuk itu. Itulah masuk dulu ke proses penciptaan. Penciptaan alam sudah selesai, penciptaan tubuh manusia. Itu loh. Penciptaan manusia itu adalah budi, mana, hamkara. Ya, budi itu adalah alam pikiran. Budi, mana, hamkara itu alam pikiran. Bukan diri manusia loh. Berarti alam pikiran itu. Ya, alam pikiran, dan alam pikiran itu loh. Makanya sering keliru. Makanya kau siapa? Kau pikiran, kau badan, kau ini. Nah, jadi kalau alam pikiran itu budi, mana, hamkara. Nah, itulah punya mata indria. Indra itu antena. Antena, oh iya. Ya kan? Antena itu yang menangkap, ya mata menangkap yang bagus-bagus, kemudian kuping mendengar yang ini, kemudian hidung mencium yang lain. Intinya itu semua antena. Disaringlah oleh hati, hardaya. Jadi Atman yang sesungguhnya ada 7 Atman itu di dalam diri. Mulai dari pusar, kemudian hati, kemudian ada jantung, kemudian ada tenggorokan, dan kemudian terakhir ada di mata. Nah, tempat-tempat aman itulah yang juga tidak dipahami. Ya, tidak pernah disentuh. Contoh, ya, kalau kita bangun pagi minta ngopi, yang dikasih kopi Atman atau badan? Itu pertanyaannya. Yuk, sederhana. Yang sering kita hanya memperhati jasmani, fisik, tidak pernah memperhati rohani. Itulah tidak seimbang, unbalance. Jadi kesadaran itu harus muncul dari dua hal, dua sisi mata uang. Nah, dari jasmani terpenuhi, dari rohani juga harus terpenuhi. Nah, titik keseimbangan manusia pada tubuh manusia ada di pusar, di pusar ini. Ke atas namanya pengaruh ilahi, dewa, makanya disebut dewoya. Nah, kalau kekuatan negatif itu Buddha, itu dari pusar ke bawah, maka disebut budaya. Nah, titik ini tidak boleh dia yang bawah naik. Yang atas pun ya boleh nekan ke bawah, itu juga tidak baik. Nah, itulah yang juga disimbolkan dalam Hindu ketika orang potong gigi. Kenapa potong gigi bagian atas saja? Karena dharma dengan adharma itu, adharma itu perlu ada penyeimbang. Tapi tidak boleh beli ini itu loh. Nah, dengan dasar itu, kalau itu dipahami, ya baru kita bisa keluar ke konteks diri, bedah diri tadi. Nah, budi ada juga namanya triguna. Ya, satwam, rajas, tamas. Budi, cita, budi, mana. Mana itu adalah hamkara. Hamkara itu ada 3. Hamkara Vaikarta, hamkara tejasa, hamkara rajasa. Ya, jadi satwam, rajas, tamas itu 3 in 1 itu materi, bukan purusa. Bukan punya Atman itu. Ini murni punyanya materi, punyanya Prakerti. Nah, dengan dasar itu, kalau ini tidak dipahami akan bingung. Bingungnya apa? Itulah yang akan membentuk Pancamabhuta, badan. Badan yang dari pusar ke bawah nih kayak. Enggak, badan manusia. Badan manusia. Nah, itulah manusia kalau lagi ke lebih dalam lagi, badan manusia itu
manusia itu punya 3 badan, maka disebut tri antahkarana. Tri antahkarana itu 3 penyebab itu. Satu antahkarana adalah atman tadi, yang kedua suksma sarira, badan halus, maaf. Yang ketiga ada badan kasar. Badan kasar. Nah, kalau ini tidak dipahami dulu, gimana kita mau tahu diri? Oh iya, jadi untuk mengenali diri ada 3 unsur tersebut dulu. Bagian tubuh manusia itu ada 3 dulu. 3 itu. Tri antahkarana, atman, suksma sarira, badan halus, itu baru badan kasar. Badan kasar. Ya, itu selalu bisa ditemukan dalam fungsi matirta. Kalau habis sembahyang kan matirta. Dikasih tirta. Meketis 3 kali, itulah pertama. Untuk artinya untuk ya tunduk dan patuh akan hukum Sang Hyang Widi. Yang kedua, ya cuci muka, simbol dari membersihkan diri lahir dan batin. Lahir dan batin. Yang ketiga, ya adalah baru dapat anugerah. Itu loh yang 3 tadi. Jadi patuh, tunduk dan patuh. Ya, yang ketiga anugerah. Jadi artinya karena Sang Hyang Widi adalah suci, makanya kalau mau anugerah harus di jalan yang suci. Itu dasarnya dulu. Nah, untuk itulah kenapa 3 kali? Kenapa mengetis 3 kali? Kenapa minum 3 kali? Itulah simbol harus 3-3-nya dapat. Ya, atman juga harus dapat. Badan halus itu harus dapat. Badan kasarnya juga harus ada batas jalan kasar. Jadi tidak boleh diskriminatif. Baru dia suci. Nah, kembali lagi kepada dasar agama Hindu. Kenapa disebut agama Trikaya Parisuddha? Karena berpikir, berucap, dan bertindak. Itu juga harus satu. Nah, kalau berpikirnya tidak suci, ya gimana mau berucapnya suci? Oh gitu. Jadi pikiran, ucapan dan tindakan harus suci, harus baik. Suci. Itu dasarnya dulu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, ya, ya astungkara, ya puji syukur, beliau pasti akan memberikan anugerah. Oh baik. Jadi sederhana dulu, makanya orang yang dalam bisa memahami diri, jangan buka mata, jangan buka telinga, jangan buka hidung, pejamkan mata, ya. Pejamkan mata, amustikarana ini, yang di dada, di hardaya, satukan hati apa? Ada 3 unsur lagi. Sabda, bayu, idep. Sabda, bayu, idep. Nah, ucapan, sabda, bayu, tenaga, energi, ya idep, mindset. Pikiran. Itu harus satu. Kalau itu masing-masing liar, itu nggak akan ketemu. Jadi masih ke sana ke sini. Harus selaras semuanya. Ya harus fokus bukan selaras, fokus. Harus meruncing. Jadi dia harus menyatu, runcing. Ya. Nah dengan itu, kendala yang ada sekarang di Kali Yuga ini, kami jelaskan dulu kenapa kami tulis itu adalah di zaman Kerta tadi, ya, 4 pilar, 4 kaki Dharma itu masih utuh. Kejujuran, kesucian, karunia, dan pengorbanan. Sekarang 3 sudah patah. 3 kakinya sudah patah. Tinggal 1. Itulah kehancuran alam ini disebabkan oleh 3 hal. Apa? Kehancuran apa? Gitu. Kehancuran moral manusia, degradasi moral terjadi moral manusia ada 3. Apa? Apa jalan Ratu? Ya, 1 adalah nafsu. Nafsu. Itu 2, yang menghancurkan manusia. Ya, 2 sombong. 3 ya, hura-hura, miras. Jadi yang menghancurkan manusia itu ada moral, nafsu, ya, moral, degradasi moral manusia. Ya, degradasi moral. Jadi ada nafsu, terus kesombongan. Yang ketiga, mabuk-mabukan. Itu nggak bisa kontrol diri, bikin nggak bisa kontrol karena diri. Karena tidak tahu diri kita siapa. Itulah. Nah, itulah harus itu 3. Harus dihindari. Ya, 3 itulah yang patut sekarang konsentrasi. Makanya kalau terus diambil contoh, ya, sebagai orang Jepang dalam memperkenal diri, identitas diri, dia tidak menunjuk orang. Ya kalau kita menunjuk orang begini, berapa jari yang menuju ke kita?
Tiga dong. Tiga. Satu untuk yang atas, satu untuk yang objek, tiga untuk diri kita. Oh, tiga diri kita. Kalau kita berani menunjuk objek, berarti kita sudah 3 kali lebih dulu menunjuk diri sendiri. Oh gitu, baiklah. Ya, baru kita berani menunjuk orang. Nah, artinya kalau orang Jepang menyatakan kalau dia memperkenalkan diri bukan nuding orang, pasti dia ngomong watashi wa agung desu. Dia menuding dirinya. Dia lebih evaluasi diri. Lebih introspeksi diri. Ya, lebih aware, lebih kepada open mind dulu. Baru dia bisa menyatakan, maka dia sangat rendah hati. Hilang sombong kan itu, memangkas sombong. Nah, dengan dasar itu, pengetahuan Atma Tattwa itulah yang sangat dalam untuk masuk ke rohani. Ya, masuk rohani. Nah, kenapa terus dia bilang begitu? Karena sekarang cari ketenangan, cari tadi damai. Bagaimana kita cari damai ke tempat-tempat yang ini? Kalau kita sendiri nggak bisa, hati kita saja nggak bisa tenang, gimana kita bisa tenang di tempat yang ramai? Meskipun mau kemana, tapi kalau hatinya masih belum tenang, masih belum bisa tenang. Tidak akan bisa tenang. Makanya ada pengertian topo ing sepi, dan topo ing rame. Mana lebih sulit? Topo yang tempat yang sepi dengan tempat yang ramai, mana yang lebih mudah? Lebih mudah di sepi mungkin ya. Nah, kalau pikir kita liar, pikir kita kemana-mana, ya di tempat sepi pun tidak tenang. Iya benar, iya kan? Nah, apalagi tempat yang ramai. Nah, kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, sekalipun tempat ramai, kita akan mampu mengendalikan itu. Nah itu. Ya baiklah Niku, Turesi itu tadi udah dijelaskan banyak tentang tulisan dan buku beliau. Nah ini untuk permasalahan di era remaja, karena banyak anak-anak remaja yang kemarin japri Santi Turesi. Jadi meskipun yang nggak hanya anak remaja saja sih, mungkin yang banyak yang beberapa usia juga yang mengalami yang sama. Kan seharusnya itu untuk agama itu sebagai solusi hidup, agama Hindu sebagai solusi hidup. Tapi banyak anak-anak muda atau orang-orang lain yang ingin belajar itu takut nih Ratu. Jadi takutnya aku mau belajar ke agama, mau ke pura atau kemana gitu kan. Tapi merasa karena dirinya banyak salah, dirinya itu belum suci, dirinya banyak permasalahan hidup, ngerasa nggak pantas untuk ke tempat suci, takut dijudge, takut dicela, atau takut aduh gimana ya gitu kan. Nah ini Santi mau cerita nih dari pengalaman Santi. Jadi pas waktu ke Gria Ciganjur Turesi inget kan Santi bawa anak-anak Santi waktu itu perempuan kan. Jadi itu lagi oleng-olengnya itu Santi habis cerai, habis banyak kehilangan banyak hal, terus ke Turesi itu naik ojek sambil bawa anak-anak Santi itu. Udah bener-bener tuh nggak tahu mau gimana, mau apa di saat Santi bener-bener low sekali Turesi waktu itu. Jadi mungkin kalau curhat ke teman lain atau ke orang lain, Santi kayak takut dicela. Itu pasti salah kamu sendiri San, ya pantas lah kamu digituin gitu. Mungkin kalau curhat ke teman ya udahlah sabar aja, itu terima aja lah, emang hidup itu kayak gitu kan. Nah tapi pas waktu Santi datang ke Turesi Astungkare diberi nasihat, diberi banyak hal untuk pandangan hidup, terus dikasih kesempatan untuk hadir di acara waktu itu di pernikahan lah, yang Santi banyak belajar agama Hindu, terus di potong gigi juga, terus di Gunung Lawu juga pas waktu ada Odalan sama Saraswati Turesi. Jadi mungkin kalau Astungkarenya Turesi itu nggak pernah yang ngejat Santi atau marahin Santi. Kalau Santi dimarahin yang ada kabur. Takut yang ada. Jadi Santi malah nggak berani lagi ke Gria, tapi Astungkara hampir sering sampai Santi Matur Suksmo juga dikasih kesempatan buat ikut kegiatan-kegiatan banyak hal. Terus kayak hiburan Santi mungkin yang lain, aduh Santi ini banyak tingkah suka tiktokan kayak gitu-gitu kan, suka maksudnya nggak bisa diem gitu kan. Astungkara maksudnya bisa dikasih energi Santi nih yang banyak pertanyaan, dialokasikan ke kegiatan-kegiatan positif. Oh seperti ini, sampai Santi tuh diajarin sama istri yang kemarin dilihat kayak
Canang, Banten itu apa seperti itu. Jadi Santi tuh lebih fokus ke apa ya, ke hal baik gitu kan. Jadi nggak kesana kesini. Jadi itulah buat anak-anak muda, jangan pernah takut untuk belajar agama gitu Resing ya. Jadi ya sebagaimanapun kita di kehidupan luar, kita harus tetap kembali ke ajaran Dharma kita. Jadi kita harus apa ya, lebih iling siapa kita, yang tadi untuk mengenali jati dirinya kita itu seperti apa. Terus mungkin untuk teman-teman yang di Jakarta, di Bali, kalau di Jakarta untuk mau sharing atau apa, atau diskusi, nanti bisa di Puri Sanur di Ciganjur, atau kalau di Bali di Sanur sini di Jero Gede Abian Timbul. Oh ya, itulah Ya, alamatnya Jero Gede Abian Timbul, Intaran 16 kan. Oh gitu. iya, jadi seperti itu. Jadi untuk buat Tursi sendiri, untuk nasihat nih, untuk kepada yang mungkin yang lebih ilmunya, mungkin untuk lebih merangkul ke anak muda itu bagaimana sih? Karena kan anak muda itu kadang malas diatur-atur nih, kadang aku males lah kayak gini-gini, capek diceramain kayak gitu-gitu. Biasanya anak muda itu seperti itu Tursi. Jadi bagaimana nih solusinya? Ya kalau lihat begitu terus ya tidak menganggap diri paling benar, tidak menganggap diri paling pintar. Tapi terus sih harus pahamin dulu siapa dia. Terus sih juga harus masuk dulu kepada yang diajak bicara apa, masalahnya apa. Jadi minimal kalau terus sih tidak pernah melakukan pertanyaan mau nggak begini, mau nggak begitu, penawaran A, penawaran B, atau iming-iming, enggak. Mungkin Santi tidak sadar ketika datang pertama terus minta gimana sih ceritanya. Nah, kan cerita. Yang agak mau nangis sih waktu itu, lagi oleng-olengnya soalnya di Kurato. Artinya dari situ kita bisa menangkap apa sih benang merahnya. Itu loh. Nah kalau konsepnya dokter kan, dokter nggak bisa ngobatin kalau dia nggak nanya dulu ke yang sakit. Belum tahu penyakitnya. Ya sebenarnya yang sakit lah yang pintar kan, dia yang nyampein ke dokternya. Dokter tinggal membalikan aja apa yang diungkapin itu konsepnya. Nah contoh misalnya, kalau ketemu dengan seseorang yang kalah judi, gimana orang Nasar kalah judi dengan agama? Tidak bisa. Itu sederhana sekali. Ya, contoh misalnya ada orang datang yang kelaparan, gimana kita mau ngasih contoh agama? Kalau diceramai yang ada makin lapar dengan ceramah. Makin orang dia sudah lapar, sudah boleh bilang nggak dan lain-lain gitu loh. Jadi makanya berangkat dulu dari need. Ya, apa sih yang dibutuhkan oleh orang itu? Nah, cara menggali orang itu, need-nya, tidak bisa kita tanya, lo maunya apa? Nggak bisa begitu. Nggak bisa harfiah kata-katanya. Makanya biar dia cerita. Dengan dia cerita itulah, dia tidak sadar dirinya sudah membuang. Ya. Sebagian beban hidupnya. Beban hidupnya yang menyelubungi dirinya, yang membungkus apanya diri itu loh. Ya, nah itu sebenarnya ilmunya tidak di ilmu agama. Itu terus diperoleh di DDI. DDI. Itu bagaimana itu? Development, Dimension Development Internasional. Ya, itu tuh ilmunya di situ. Jadi kita menggali orang. Ya. Emang tujuannya itu untuk mencarikan suksesi dari kepemimpinan di kantor itu sebenarnya. Menggali itu orang yang dari bawah gimana kita menjadi itu sebenarnya. Nah dari situ kita bisa tahu. Ya dengan dasar itulah baru kita bisa berikan. Ya kalau need-nya orang yang haus ya kasih minum dong. Ya contoh yang ekstrim. Ya kalau orang sudah berbuat baik kasih reward. Ya. Penghargaan kalau baru dia bernilai, kalau enggak kan enggak ada. Apa manfaatnya saya datang ke orang ini? Benar. Itu loh. Nah dengan dasar itu, kalau semua agama semua kitab suci dari Rigveda, Yajurveda itu kan spesifik. Rigveda itu tentang puja-puji, Samaveda tentang yadnya, Yajurveda tentang pelaksanaannya, atau itu tentang mistik. Itu loh.
Jadi itu pun tidak spesifik kita bisa ambil slokannya kayak kemarin kita waktu nikah, ya kan tidak spesifik, itu Rigveda mengajarkan itu. Ya, kemudian Atharvaveda yang menjawabnya. Nah, dengan dasar itu, itulah kita ambil intisarinya. Untuk bisa masuk kepada alur agama, perlu baca dulu Itihasa, misalnya Ramayana, Mahabharata, gitu loh. Nah, itu dulu, ya, dengar dulu. Karena sebenarnya dalam ungkapan-ungkapan sastra itu, Dharma Sastra maupun yang lain itu, mendengarkan saja sudah dapat pahala. Baiklah. Nggak usah berbuat, mendengarkan saja dapat pahala. Nah, kemudian mendengarkan dan menceritakan dapat lagi pahala. Itu loh. Jadi bukan iming-iming. Makanya ada di salah satu ya dia suring angan-angan juga, mepalo juga ya. Jadi walaupun hanya di angan-angan, itu berpahala juga. Kebenaran itu, gitu loh. Nah, untuk itulah terus ambil figurnya bapaknya Ramayana, bapaknya Ramadewa, ya, Gunomanto Sang Dasarata, Ngurus ring Weda, ya, Bakti ring Dewa, Tan Melupang ring Pitra Puja. Kemudian Sawitaring Swagotra Kabeh. Baiklah. Masih tersireng ring Swagotra Kabeh. Artinya, ya, begitu pintarnya, ya, tahu segala hal Sang Dasarata itu, tapi beliau tidak sombong. Oh iya, tidak sombong. Memengal dulu, pengal dulu kesombongan dulu, ya. Walaupun begitu, beliau tidak lupa sama takwa pada sujud bakti kepada Sang Hyang Widi, Bakti ring Dewa. Kemudian yang ketiga adalah, ya, tidak lupa kepada leluhur. Itu udah. Ya. Ini kan benang merah ini. Ada kita, ya, karena orang tua. Ada orang tua karena kakek. Ada kakek karena itu nggak bisa. Itulah berhulu pada Sang Hyang Widi. Nah, itulah yang dijelaskan dalam Siwagamo. Kalau kita ingin dapat hidup yang dirgayu dan bahagia, harus jangan tanggung berbakti pada leluhur dan Sang Hyang Widi. Kuncinya. Karena itu dulu. Jangan cuma ke Tuhan sembahyang itu untuk mau minta. Jadi inti daripada sembahyang itu satu, mohon maaf atas kesalahan kita, ya, mohon tuntunan dalam hidup ini. Makanya kalau Turusi lebih mengartikan agama itu bukan sesuatu yang bersifat rohani aja, tapi lebih kepada way of life. Jalan hidup. Jalan hidup. Orang menjelaskan hidup, tujuan hidup itu apa? Makanya ada juga di dalam sastra Jawa kuno, ya, Dharmaning dumadi manusia. Apa sih manfaatnya sebagai manusia? Nah, itu loh. Saran saya juga banyak menjelaskannya. Manusia itu sangat mulia. Kenapa? Hanya kita yang mempunyai 3 pramana, ya kan? Tumbuh-tumbuhan punya eka pramana. Hanya taunya dia tumbuh saja. Hewan punya 2 pramana, berbunyi dan apa? Tumbuh juga. Dan bersuara dan tumbuh, punya tenaga bergerak. Nah, manusia punya sabda bayu idep, punya tenaga, ya, punya kemampuan bicara, tapi punya pikiran, akal. Nah, sekarang lebih contoh yang lebih mudah, ya, supaya dalam mengenal diri tadi memahami teman-teman yang ada ini, coba bandingkan dulu, ya, kita dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan hewan aja deh. Ya, apa kesamaan manusia dengan hewan? Kesamaannya mungkin memiliki, ya, sama-sama bisa bergerak tadi, punya kekuatan tadi, terus sama-sama bersuara, terus mungkin memiliki nafsu mungkin, ya, terus sama-sama apa ya satunya lagi apa ya? Ini tak jalan ya. Hewan punya rasa lapar? Punya. Manusia? Punya. Hewan punya ingin kenyamanan tidur? Punya. Ya kan? Manusia punya. Terus hewan punya
keinginan untuk keturunan seksual? Punya. Punya. Manusia? Punya. Punya. Ya. Kalau hewan diserang, ngelawan nggak? Melawan, defend. Melawan kan? Melawan. Manusia? Sama melawan. Apalagi ya. bukan apalagi manusia. hewan saja itu manusia lebih-lebih lagi. Nah, dengan dasar itu kesamaan manusia dengan hewan. Ya, di mana kita menunjukkan bahwa manusia lebih mulia dari hewan? Dari perilaku, sikap, Ya? akal. Tidak. Dari mana nih? Tidak perilaku aja. Buktiin perilakunya. Pernah ada berita di Ragunan ada macan memangsa anaknya? Ada. Di kebun binatang mana Ya, gitu? Enggak. ada. Oh, tidak. Lebih banyak manusia memakan anaknya. Oh. Orang tua dibunuh oleh anaknya. Oh, tapi kalau macan membunuh anaknya nggak ada. Tidak ada hewan yang buas memangsa anaknya sendiri, tidak ada. Itu pembuktiannya. Manusia banyak. Oh. Ya, artinya dalam konteks itulah kita harus membuktikan diri bahwa kita lebih menjadi makhluk yang mulia daripada hewan. Karena apa? Karena kita punya dharma. Ajaran-ajaran dharma. Dharma itu yang mengekang. Makanya ada dharma raksati raksita. Lakukanlah kebenaran, kebenaran itu akan melindungi kita. Jadi yang sederhana sekali, yang tadi apa-apa sudah ya. Tenangkan dulu diri, tahu diri dulu, tenangkan diri, baru kita bisa akan mendapat, ya, itu loh. Jadi kalau dia tidak bisa senang, nah caranya untuk tenang gampang, pejamkan mata, ya, sambungan ini, jari, ya, jempol dengan jempol, nggak usah ngomong semadi, ngomong yoga lah, terlalu tinggi, atur napas, perhatikan napas, ya, perhatikan napas. Yang keluar tadi, kemudian yang masuk, kemudian tahan, kemudian kita keluarkan dua-duanya. Itu berulang, napas saja yang diperhatikan lagi. Ya, itu namanya kalau dalam siklus yoga itu pranayama. Itu yang dilakukan sederhana sekali. Tutup mata, kenapa? Karena kalau mata terbuka, energinya keluar. Jadi itu tutup mata. Nah, tutup mata. Kedua, kenapa jempol diadu dengan jempol? Itu biar sirkuler. Cycle dia, tidak keluar energinya. Baik. Jadi kita udah punya sedikit, ya tentu akan rugi atau hilang kalau kita boros. Makanya itu dalam satu hari lakukanlah di subuh atau mungkin di sebelum tidur. Nah, itulah tulsi kupas dalam Pancalaksana Sandi. Ya, kalau sebagai orang Hindu, Pancalaksana Sandi itu kuncinya. Ya, tidak perlu ngomong besar-besar. Pertama adalah ya sebut, ya, nyalaan dupa, kita sucikan diri dulu, Om Karasudana dan lain, ya, Atma Sudana kita sebut Brahman Atman Akyam. Artinya satukanlah Brahman dengan Atman. Itu kuncinya. Nah, yang kedua sebut Om Swastiastu. Artinya apa? Selamat atas lindungan Sang Hyang Widi, itu sebenarnya kan. Itu juga doa Om Swastiastu itu. Doa untuk diri itu, doa untuk orang yang kita ajak, yang kita temuin. Ya. Yang ketiga, kalau kita makan, ya, meminum di mana saja. Di mana saja, itulah disebut dengan yatnya sesa. Nyuguh. Kalau dalam agama kita disebutkan, maka orang yang makan tanpa menyuguh lebih dulu adalah pencuri. Iya kan? Kalau kita mau makan tanpa memasak, orang yang memasak tanpa menyuguh dulu itu namanya memakan dosa. Ya, walaupun duit sendiri. Itu maknanya. Jadi artinya yatnya itu, pengorbanan itu tidak harus membuat yatnya besar seperti yang sekarang itu. Sehari-hari pun makanan kita, ya, minuman kita harus didahulukan mungkin sedikit. Ya, itulah memberi yatnya itu pengertiannya mendahulukan kepentingan orang lain itu loh. Daripada kepentingan kita. Ya,
Ada cerita seorang resi pada saat itu beliau sudah susah payah mengumpulkan itu. Pada zaman itu kan sulit orang nyari beras. Dia kumpulkan ini memunuh namanya. Udah munuh itu beliau buat bubur. Sudah bubur itu mau dimakan, ada tikus yang lewat, tumpah. Apa tuh? Kan nggak jadi makan. Kenapa tuh? Itu tikusnya jadi bulunya berubah jadi bulu emas. Itu asyatnya yadnya gitu. Iya, iya. Dia tidak makan tapi itu. Nah dengan dasar itu ya yadnya yang ketiga tadi itulah makna yadnya. Pengorbanan, tidak ada alasan tanpa punya materi baru bisa beryadnya. Oh, ya. Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Yang keempat kan 5 tadi kan Pancalaksana Sani. Yang keempat lakukan trisandya sekalipun walaupun tidak 3 kali salah satu kan pagi siang malam. Kalau tidak tadi bisa ya sebut Om Brahmat Amana Qiyam. Kalau malam masa nggak bisa? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Harus wajib biar akan lebih tenang. Loh. Iya. 5 menit kalau sembahyang dengan muspel yang paling banyak 15 menit dengan memejamkan konsentrasi hening sejenak 15 menit. Nah, itulah lakukan sehari sekali dalam ya entah pagi yang mana kapan luangnya. Ya. Pokoknya jangan lupa trisandya. Trisandya dan lakukan lengkap dengan Karamaning Semar kemudian Matirta. Jadi paham semua maknanya dan yang terakhir tutup dengan Paramasanti. Dan apa Diko? itu yang tadi itu sih bilang pejamkan mata, hening sejenak, ya 5 menit saja itu untuk sirkulasi kan. Itu namanya samadhi. Oh baik. Jadi samadhi itu nggak perlu maaf dan sekarang kan trennya orang samadhi pakai japo. Ya terus tidak menyalahkan. Ya itu kemana arahnya? Arah kehitungan genitrinya apa? Iya. Atau ke feel-nya rasanya atau bagaimana? Iya lebih banyak kehitungan itu. Tadi berapa ya? Tadi berapa ya? Ya itu karena Santi ngerasain gitu. Oh iya. Jujur ya. Jujur Santi ngerasain. Itu kadang takut lupa. Jadi harus fokus hitungan. Pasti tidak akan ke tujuan samadhi. Nah, kesimpulannya semua ini konsep dharma dunia damai semesta itu ada dalam Atharva Veda. Ya, 12 11. Ada 6 lah penyangga dunia itu. 1 Satya. Berhad, Artam, Ugram, Diksa, Brahma, Yadnya. Jadi pertama Satya, kejujuran. Kedua hukum alam. Ketiga diksa penyucian. Keempat pengendalian diri. Ya, kelima puja-puji. Keenam itu yadnya. Yadnya itu paling kulit. Ya. Peran pengorbanan kayaknya. Ya, pengorbanan itu kulit saja sebenarnya. Jadi isinya yang terpentingnya dengan dasar itu maka terus tulis artikel yang ya nanti gilirannya mau bedah kalau semua dibedah, baru terakhir yang namanya Nangun Satkirti Buana. Itulah mengembalikan dunia damai semesta. Dengan demikian apa yang terjadi sekarang akan kembali ke Kerta Yuga karena balik dulu ke Dua Para, Terta baru ke Kerta. Jadi ibaratkan sekarang jalan, jadi Kali Yuga di belakang itu adalah Dua Para Yuga, di belakangnya Terta Yuga, dan paling akhir adalah Kerta. Itu barisannya, urutan barisan. Tapi kalau dia mentok ke tembok, belok apa balik? Balik kan? Kalau balik bukan ketemu Kerta kan? Ketemu Dua Para. Jadi sekarang era Dua Para. Jadi 50-50. Yang tadi 75% dan yang 7 kakinya sekarang menjadi 2. Ya betulin dulu kaki 1 tinggal 2 yang rusak. Nah dari betulin lagi 1 tinggal 1. Nah betulin semua baru Kerta. Jadi itu akan sampai ketika nanti kita ya bisa memurnikan dulu. Oleh karena itu mulailah dari diri manusia dulu, pahami diri, ya hormat diri, terima diri, serah diri. Baru percaya diri. Itu alurnya sangat menarik sekali ya. Nah, dengan dasar itu ya mudah-mudahan apa ini. Jadi kalau ada yang tentu apa yang kami tulis itu nggak bisa kami ungkapkan dalam waktu yang singkat. Tapi itulah poinnya, langkah-langkahnya. Tapi artinya kalau ingin lebih tentu dengan spesifik yang masing-masing karakter, tentu ada permasalahan sendiri. Itu silakan. Ya, lebih tepat yang disebut dengan Dharma Tula, bukan Dharma Wacana. Jadi komunikasi 2 arah. Jadi apa yang ditulis disampaikan bisa dipahami enggak?
Makanya ada tanyanya kan. Nah kalau dia nanya, nah kami jelaskan lagi itu Dharma Tulo. Tapi Dharma Wacana tidak sebagai penyelesaian dari permasalahan yang ada sekarang. Dan yang perlu diingat bahwa kelompok COVID adalah menganulir dengan perkerumunan, makanya small group. Ya 2, 3, 4, 5 orang. Kalau banyak-banyak nggak efektif. Tidak efektif, bukan nggak bisa, tidak efektif. Tidak fokus jadinya. Tidak efektif. Jadi buang energi lain-lain. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan. Masih ada yang ditanya? Sampun. Oke. Itu tadi untuk ulasan yang sangat menarik sekali. Nanti izin untuk tulisan Turusi Santi cantumkan di deskripsi di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa akses. Jadi nanti untuk bisa baca-baca atau di-share-share di keluarga, teman atau teman-teman kampus, kantor atau semuanya seperti itu. Baiklah, untuk Turusi sebelumnya Santi ucapkan terima kasih sudah bisa diizinkan waktu untuk wawancara yang sangat menarik ini karena banyak ya masyarakat umat yang galau, resah atau bingung gitu. Jadi mungkin ini sebagai solusi bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri seperti itu. Sebelumnya matur suksma untuk Turusi. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi obrolan dengan Turusi. Untuk episode selanjutnya nanti kita bisa berbincang kembali. Mari kita ditutup dengan doa nih Keraton. Om Sujaya Jawasa Uyana Nama Anu Supaya Wajar Bosat Om Anugraham Manu Haram Dewa Datu Warcanam Sababjan Nama Sabanugraham Om Dewa di masih di masih di jadi gering anugerah di wang gering anugerah gering pramuci nama swaka Om Ayu Wardi Asya Wardi Peranyan Sukasriam Dharma Santana Rica Santute Sabdolaya Om Yata Merusita Dewa Jawat Gangga Maitali Chandrarko Gaganda tawat wijaya bawet wong dirigis wong guna mas wong subamat wong atutat asu swaka om santi om. Baiklah, untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, itu tadi obrolan yang sangat menarik dengan Turasi Agung bagaimana kita untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Dan untuk informasi bagi pemirsa yang mau untuk promo usaha, Santi bisa open promo usaha itu free gratis ya. Nanti bisa WhatsApp Santi untuk usaha, mungkin ada yang usaha jualan dupa atau jualan kebaya atau make up atau apapun, nanti bisa Santi promoin itu untuk free ya. Nanti bisa di WhatsApp di 0822 305 99900. Baiklah, buat teman-teman terima kasih sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om.